Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Keadaan di sini sangat terang sekali pemirsa. Ini di hari puasa yang kedua pemirsa. Cuaca begitu panas. Semoga pemirsa dalam keadaan sehat dan mampu menjalankan ibadah puasa dengan baik dan kuat. Pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan perbedaan antara lombok yang dipotong pucuk dan tidak dipotong pucuk pemirsa. Ini adalah penampakan lombok yang dipotong pucuk pemirsa. Lomboknya sangat rimbun sekali pemirsa, dan buahnya sangat banyak sekali. Seperti ini penampakannya pemirsa. Ini saya tanam dalam satu tong pemirsa, yang saya belah menjadi dua. Walaupun hanya satu pohon, sangat terasa sekali pemirsa kalau lombok sedang mahal. Ini sangat membantu sekali untuk kebutuhan dapur kita. Satu pohon ini bila saya petik secara bareng-bareng bisa menghasilkan 1 kilo lombok pemirsa. Lihat ini penampakannya. Bunganya ini begitu banyak sekali pemirsa. Ini sudah saya panen sekali pemirsa. Kemarin sudah saya petik semuanya. Ini bunga yang kedua pemirsa. Terlihat bunganya begitu lebat sekali pemirsa. Sangat berbeda dengan lombok yang tidak kita potong pucuk pemirsa. Nah, ini penampakan lombok yang tidak saya potong pucuk pemirsa. Jadi dari pertama lahir, dari pertama tanam sampai besar ini tidak saya potong pucuk, sehingga tanamannya hanya meninggi saja dan nampak kurus pemirsa. Ranting-rantingnya sedikit sekali. Buah lomboknya juga sangat sedikit pemirsa, hanya beberapa biji. Nah, ini seperti ini penampakannya. Paling kalau kita petik hanya beberapa on saja sekali panen. Berbeda dengan kalau kita potong pucuk pemirsa. Dengan dua lombok saja, kalau untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ini masih cukup pemirsa. Karena satu pohon ini bisa 1 kilo pemirsa. Nah, ini bunga yang sedang muncul ini pemirsa, banyak sekali pemirsa. Dan kalau kita tanam di pot ini perawatannya sangat mudah sekali pemirsa. Paling kendala-kendalanya itu hama semut dan hama putih-putih itu pemirsa. Kita semprot dengan pestisida langsung hilang pemirsa. Ini calon buahnya banyak sekali pemirsa. Keuntungan kalau kita tanam sendiri ini, kita akan sangat minim untuk jenis insektisidanya pemirsa. Ini saya semprot insektisida hanya sekali pemirsa. Selanjutnya sudah tidak pernah lagi, karena memang hamanya jarang. Kita minimalisir untuk semprot hama karena memang hamanya sedikit pemirsa. Sehingga kalau untuk kita konsumsi sendiri sangat aman pemirsa. Ini ranting-ranting bawahnya sangat banyak sekali pemirsa. Ini hanya saya potong pucuk sekali padahal pemirsa. Kalau kita potong pucuk 2 kali mungkin akan lebih banyak lagi. Di umur-umur muda, di umur 21 hari itu bisa kita potong pucuk untuk yang pertama. Ini hanya 1 kali saja tapi sudah sangat rimbun sekali buahnya.
Demikianlah pemirsa review lombok saya yang dipotong pucuk dan tidak dipotong pucuk pemirsa. Oh iya pemirsa, keuntungan kita nanam di pot di halaman rumah ini, kita bisa memantau dengan cermat dan teliti pemirsa, sehingga kita bisa mengatur kebutuhan air sesuai kebutuhan dari lombok itu pemirsa. Karena tanaman lombok ini termasuk tanaman yang cukup butuh air pemirsa. Jadi dia kalau kurang air ya jadinya kerdil, tapi kalau kelebihan air dia juga nggak bisa rimbun kayak gini, sama-sama kerdil pemirsa. Dia tidak bisa berbuah banyak kalau kebutuhan airnya kurang pemirsa. Jadi kalau kita tanam pot di pekarangan rumah, tiap hari kita bisa memantau kebutuhan akan air tersebut pemirsa. Apalagi kalau dalam keadaan panas seperti ini, kita harus menyiramnya secara teratur pemirsa. Jangan sampai kekeringan. Karena kalau kurang air, bunga-bunga yang muncul itu akan pada rontok semuanya pemirsa. Nah, alhamdulillah karena ini di halaman rumah, kita bisa memantaunya setiap waktu. Keuntungan yang lain kalau kita tanam lombok di pot ini, kita bisa memberikan komposisi tanah atau keadaan tanah yang baik yang diperlukan untuk pertumbuhan lombok pemirsa. Jadi kita bisa memberikan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman lombok agar bisa tumbuh secara maksimal dan berbuah banyak. Pengalaman saya kalau nanam lombok di pot ataupun tanaman yang lainnya, yang harus kita penuhi adalah campuran-campuran dari tanahnya itu pemirsa. Saya sering memberikan campuran yaitu antara lain tanah, kompos, dan sekam pemirsa. Ternyata kompos itu sangat baik untuk pertumbuhan semua tanaman pemirsa. Jadi tanaman itu bisa sangat subur sekali kalau ada komposnya. Karena dalam kompos itu selain ada bakteri yang dibutuhkan oleh tanaman, dia juga mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Dan bakteri itu sangat penting sekali untuk mengorekkan zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman lombok kita. Demikianlah pemirsa review singkat perbedaan antara tanaman lombok yang dipotong pucuk dan tidak dipotong pucuk pemirsa. Hasilnya sangat terlihat jelas penampakannya dari segi percabangan maupun dari buah lombok yang dihasilkan oleh tanaman lombok itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.